tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada bagi setiap kami. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kami percaya, sebab itulah janji-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah. Kami bawa pujian kami berupa
dengan kuasa, maka mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di keluarga Kalimantan. Maka setiap orang yang menyaksikan video ini, Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita diberkati. Amin. Dalam keadaan apapun, kita pastikan jika kita tetap dalam pengurapannya,
berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Dengan Tuhan kami berjalan di akhir-akhir zaman ini, Tuhan. Perlindungan Tuhan yang terus menjadi milik kami. Penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tetap kita masih dalam hadirat Tuhan.
Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat.
Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Bapa, kami telah memuji dan menyembah Tuhan dan masuk hadirat. Kami tahu adalah kekuatan kami adalah hadirat karena kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Engkau menguasai hati kami sepenuhnya supaya kami bisa mengendalikan situasi dan keadaan. Kami tidak terpengaruh dalam situasi apapun karena Engkau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami, berkati kami Tuhan, pulihkan kami, sembuhkan kami. Teristimewa yang di rumah-rumah, semua jemaat-Mu, bahkan yang mendengar video ini Tuhan. Urapi semua kami Tuhan, urapi hamba. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom semua yang di rumah-rumah, bahkan yang menonton video ini. Siapapun saudara, mari kita saling merendahkan diri untuk dengarkan firman Tuhan. Hari-hari inilah hari-hari sukar. Tuhan telah menggenapkan kebenaran firman-Nya. Di dalam firman Tuhan telah tertulis apa yang sedang terjadi, bahkan kedatangan Tuhan. Dan hari-hari inilah hari-hari sukar, dan tidak lama lagi Yesus akan datang. Karena itu semua jemaat Tuhan, mari persiapkan dirimu bahwa kita akan bersama-sama Tuhan. Waktu Yesus datang di awal-awal, kita akan bersama-sama Dia. Kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 8-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saya mau katakan buat setiap kita bahwa keadaan yang kita alami COVID-19, saya percaya keadaan saudara justru mendekat kepada Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, di situ kekuatan kita. Kita lihat Tuhan Yesus, bahkan Dia taat sampai mati. Kenapa Yesus dalam keadaan manusia bisa hidup taat bahkan sampai mati? Saudara tahu rahasianya? Yang pertama, Yesus memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat adalah mempercayai Tuhan, mempercayai Bapa di surga. Dia menyejajarkan hidupnya sesuai dengan kehendak Bapa. Dia selaras dengan firman Tuhan. Itulah iman. Iman itu tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan. Dia harus bergantung kepada Tuhan. Kenapa Yesus bisa taat sampai mati? Kematian itulah ketakutan.
dia disiksa, dia mengalami penderitaan, dia mengalami kehinaan. Tapi karena dia mempunyai iman yang penuh, dia bersandar kepada Bapa, ada hubungan dengan Bapa, sehingga dia bisa taat sampai mati. Itulah rahasia setiap kita. Barang siapa mempercayai Tuhan, kematian Yesus, darahnya yang menguduskan kita, dan kita sudah terima, kita harus menunggal dengan dia. Saya percaya kalau kita menunggal dengan dia, kita tidak bisa dipengaruhi keadaan, apapun keadaanmu saat ini. Mungkin kau mengeluh karena keadaanmu, karena engkau sakit, karena ekonomi tidak baik. Tapi saya mengatakan, saudara tidak punya iman, tidak punya alasan apapun kalau kita masih bisa dipengaruhi keadaan. Coba kita lihat menghadapi kematian Yesus, tahu bahwa dia harus mati. Tapi karena dia mempercayai Bapaknya, dia mengikuti apa perintah Bapaknya, sehingga tidak mempunyai suatu ketakutan. Saya percaya bahwa saudara, jika saudara mempercayai Yesus Tuhan kita, mempercayai bahwa engkau sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada ketakutan. Kita menjadi berani. Itulah rahasia yang pertama. Kenapa Yesus tidak takut, tidak terpengaruh keadaan sampai mati di kayu salib. Yang kedua, Yesus itu mempunyai hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Yesus mengutamakan pujian dan penyembahan. Saya percaya kalau orang yang suka menyembah Tuhan, dia akan menyenangkan hati Tuhan. Saudara tahu kalau kita mau menyembah Tuhan, kalau kita menyembah Tuhan, itu adalah keluar dari kita. Ada yang kita beri kepada Tuhan, bukan Tuhan yang memberi kepada kita, tapi kita yang memberi kepada Tuhan. Saya percaya jika saudara intim dengan Tuhan, tidak takut untuk memberi saudara, tidak takut asalkan Bapa di surga senang. Saudara mau rindu Bapa di surga disenangkan, saudara mau menyenangkan Tuhan, apa yang ada padamu? Saya teringat kepada Abraham. Coba Abraham, saudara, bukan hanya punya iman saudara, tapi diuji dengan anaknya. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, keturunanmu seperti pasir di lautan, seperti bintang-bintang di langit. Hitung berapa banyaknya itu, begitulah keturunanmu. Tapi lama ditunggu anaknya. Anaknya semata wayang ditunggu dalam keadaan lama. Tapi apa yang terjadi? Yesus, Tuhan menguji, Bapa di surga menguji, persembahkanlah anakmu itu kepadaku. Apa yang dilakukan Abraham? Benar-benar dipersembahkan. Dan saya mau katakan buat saudara, hidup kita inilah kepercayaan. Nah, semua diberikan kepada saudara. Saudara sehat, persembahkan hidupmu waktu sehat. Jangan karena nanti sakit saudara tidak bisa datang. Oh, saudara merasa kepada Tuhan, tidak bisa lagi. Seperti leluasa waktu saudara sehat. Waktu saudara mendapat berkat, persembahkan kepada Tuhan. Ada bagian Tuhan, ada bagianmu. Saya percaya jika saudara mau memberi kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tidak berat memberikan perpuluhan, tidak berat memberikan apapun yang kepada kita. Coba lihat Abraham. Saya ingat janda Sarfat juga saudara. Waktu janda Sarfat itu dikunjungi Elia, apa yang dikatakan Elia? Janda Sarfat itu sudah berkata, kalau kami ini sepotong roti bundar ini dengan minyak ini, kalau aku goreng ini, kami akan mati. Tapi Elia berkata, buat dulu potongan kecil untuk aku, baru engkau dan anakmu boleh makan. Saya percaya janda Sarfat ini punya hubungan yang intim. Dia suka menyembah Tuhan, sehingga dia taat. Saudara mau dipuji saudara, waktu saudara suami istri punya gajian, apakah saudara berani memberikan perpuluhan gabungan dengan suami istri? Waktu saudara punya bonus, punya THR, punya tunjangan, punya lain-lain, mungkin saudara menjual hartamu, kau berikan 10% untuk Tuhan. Saya mengatakan jika itu saudara,
Karena saudara tidak menyembah Tuhan dengan benar. Jika saudara menyembah Tuhan dengan benar, tidak berat. Karena tujuan kita mau menyenangkan Tuhan. Jika tujuanmu menyenangkan Tuhan, engkau tahu memberikan apa bagian daripada Tuhan. Saudara mau menyenangkan Tuhan? Jika saudara menyenangkan Tuhan, dia memberikan bagian. Yesus lakukan itu, mau menyenangkan Bapa. Hidupnya mati tidak menjadi keberatan. Dia persembahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Karena itulah mau menyenangkan Bapaknya di surga. Yang ketiga, kenapa Yesus dalam keadaan manusia bisa hidup taat sampai mati? Yang ketiga, karena hidupnya mengerjakan pekerjaannya, melakukan perintah Bapa, menggenapi pekerjaan Tuhan, menggenapi rencana Allah. Saya percaya kalau saudara mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan, saudara akan suka bersaksi. Saudara, hidup saudara sesuai dengan firman Tuhan, sehingga orang diberkati oleh saudara. Saudara suka memberkati, mulut saudara selalu keluar dengan berkat, bukan dengan kutuk. Waktu keadaanmu tidak baik, waktu saudara disakiti, saudara tak memberkati. Amin. Saya percaya, jika saudara tahu itu, saudara akan baca firman setiap hari. Karena firman itu Allah sendiri, saudara. Kenapa Yesus taat sampai mati sebagai keadaan manusia? Yang pertama, karena dia memiliki iman. Saudara punya iman, bagaimanapun keadaanmu. Yang di rumah-rumah, saudara yang menonton video ini, bagaimanapun keadaan, hidupilah iman, mempercayai Bapa sepenuhnya. Nomor 2 adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan, mau menyenangkan Bapa. Di pagi hari datang kepada Tuhan, Bapa, I love you. Aku menyenangkan hati. Mencari wajah Tuhan, merendahkan diri. Yesus merendahkan diri, mengosongkan diri sebagai manusia, padahal dia apa? Dia tidak pakai itu. Bagaimanapun keadaanmu, saudara, mungkin saudara pejabat, mungkin saudara sedang diberkati, tidak peduli. Saudara mau menyenangkan Tuhan dengan menyembah Dia. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya, melakukan rencananya. Yesus mau datang, dia lama Yesus datang, fokus kepada Tuhan. Amin, amin. Saudara semua jemaat-jemaat yang di rumah, bagaimanapun keadaan, bagaimanapun situasi, tidak lama lagi saudara berikan hidupmu kepada Tuhan. Yesus taat sampai mati karena dia punya iman, karena dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Yang ketiga, karena dia menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Yesus datang. Waktu kita lakukan itu, kita akan bersama. Amin. Saya berdoa saudara, saya percaya waktu engkau keadaanmu, waktu kau pegang firman ini, terima firman itu dengan kerendahan, saudara akan dijamah Roh Kudus. Amin. Mari angkat tangan, saya mau berdoa saudara. Bapa, aku melepaskan berkat dengan kuasa dan otoritasmu dari surga bagi setiap mereka yang di rumah-rumah, bagi setiap mereka yang mendengarkan video ini. Kuasamu turun atas mereka, Roh Kudus penuhi mereka, supaya mereka mempunyai pengertian, sehingga mereka memberikan hidupnya tidak takut memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena itulah nilai daripada hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat. Itulah kasih kami kepada Tuhan. Kami akan memberikan hidup kami, sisa hidup kami hanya untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang di rumah-rumah, saudara yang mendengar video ini, tetap lakukanlah sesuai dengan firman. Tuhan memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, kita satu hati, kita bawa bangsa dan negara kita di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, yang memiliki kehidupan
yang berkuasa atas langit dan bumi. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Penyertaan-Mu yang sempurna, perlindungan-Mu yang ajaib bagi setiap kami, bagi bangsa kami yang kami kasihi, Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, berkarya Tuhan atas setiap keadaan musik yang hari-hari ini terjadi Bapa. Kami percaya Bapa, di balik semua goncangan ini ada rencana Allah yang indah atas bangsa kami. Ada penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Banyak jiwa yang datang mencari Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, satu-satunya di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami percaya umat-Mu di tempat ini, yang di rumah-rumah, sepakat dengan kuasa-Mu. Hal-hal yang ajaib terjadi atas bangsa kami. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kebangkitan. Ekonomi Indonesia bangkit, Indonesia bangkit. Kami berdoa ya Tuhan, buat pemerintahan kami yang memimpin Bapak Jokowi dan beserta Bapak Amin Maruf. Kami serahkan mereka kepadamu. Mereka adalah daripada Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Allah yang besar yang terus mengendalikan mereka di dalam memimpin bangsa kami. Roh takut yang daripada Tuhan terus ada di dalam mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di balik kepemimpinan mereka ada berkat Allah yang melimpah atas bangsa kami. Bangsa kami akan semakin hari semakin takut kepada Tuhan, mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya dengan kuasa-Mu yang ajaib, pengurapan yang ajaib yang terus mengalir atas setiap kami dalam keadaan tidak baik masa mendatang. Bagi seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di bangsa kami, teristimewa Tuhan hamba-Mu pemimpin rohani kami, Bapak Niko Nyotara Harjo beserta keempat wakil dan seluruh staf-staf yang ada, terus yang berkarya atas memimpin mereka Tuhan. Roh-Mu yang ajaib terus mengalir bagi mereka. Berkati Bapak Sem dan ketiga wakilnya. Gembala kami di tempat ini Bapak John Tartambuna. Kami serahkan mereka kepadamu. Roh-Mu yang besar terus berkarya atas mereka Tuhan. Mereka terus semakin naik, terus semakin naik Tuhan. Di dalam keadaan tidak baik ini, mereka Tuhan pakai dengan luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa yang dipulihkan, banyak jiwa yang mendapat keselamatan lewat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pengurapan yang besar terus mengalir bagi mereka. Kami percaya jemaat-Mu kali berkat. Kami percayakan mereka kepadamu. Kau terus yang berkarya dalam hidup kami. Dikala kami merendahkan diri, sepakat terus dengan kuasa-Mu, hal-hal yang ajaib terus mengalir dalam hidup kami. Segala kebaikan Tuhan akan yang kami alami hari-hari ini, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan di atas segala-galanya. Di dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya
Mari kita semua yang di rumah-rumah, yang menonton video ini, angkat tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga, berlimpah, limpah, limpah di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis, yaitu Roh Kudus yang menghibur kita, menuntun kita, membawa kita dalam kebenaran, bahkan dalam kemuliaan, bertemu dengan Yesus dalam awan yang permai. Bahkan kita bersama-sama Dia kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.